بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah kita tata niat kita. Pertama, silaturahim, thalabul ilmi sekaligus iktikaf di masjid ini, dengan harapan mudah-mudahan langkah kita semuanya ini dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah yang membawa kita semuanya nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu, mari kita kaji surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 106. Sebagaimana yang sudah saya baca tadi, ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya. Allah merintah kepada kita lewat Rasulullah agar supaya hidup ini mengikuti wahyu Allah, mengikuti Quran. Lalu kalau mengikuti Quran itu pasti bersinggungan dengan masyarakat pada umumnya. Kalau mengikuti Quran itu pasti bersinggungan, karena masyarakat itu perilakunya sering mengikuti kebiasaan nenek moyang. Sedangkan Al-Quran itu pelajaran pendidikan langsung dari Allah yang Maha Kuasa, yang anti syirik, tidak seperti yang dilakukan oleh nenek moyang yang tidak berpengetahuan. Jadi pasti bersinggungan. Oleh karena itu ayat ini secara wungkul itu menyebutkan di akhir ayat suruh berpaling, wa'arid 'anil musyrikin. Suruh berpaling kepada orang-orang musyrik. Artinya ojo ngreken sampai wong musyrik. Sampaikan isinya Al-Quran, tapi jangan ngereken, ojo ngereken. Wa'arid, berpalinglah kamu. Walaupun orang musyrik itu pada akhirnya juga tidak bisa menerima, karena agama nenek moyang itu maunya dihapus, seakan-akan begitu. Penyembahan berhala dan yang lain itu maunya dilanggengkan. Tapi begitu datangnya Al-Quran, dialihkan oleh Rasulullah. Manusia disuruh menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, bukan benda yang dibuat. Inilah yang orang musyrik itu tidak bisa menerima Islam yang membawa tauhid itu. Sampeyan terjemahkan secara umum ayat 106. Surat Al-An'am ayat 106 artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu
dari Tuhanmu. Nah, niku, Pak. Lanjut. Tidak ada Tuhan selain Dia. Oke. Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Berpaling, Pak. Itu artinya tidak perhatian walaupun mereka itu tidak senang. Maka ayat ini diberi catatan oleh Ibnu Katsir untuk menjelaskan ayat ini. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbika. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhan. Itu artinya ikuti isinya, telusuri jejaknya, lalu amalkan isinya, itu diamalkan. Karena sesungguhnya apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu Muhammad itu dari Tuhanmu, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha adil, tidak ada keraguan padanya. Dalam Quran itu tidak ada yang ragu. La raiba fihi, tidak ada yang ragu. Quran 30 juz itu fihi, di dalamnya itu tidak ada yang ragu, isinya itu tidak ada yang meragukan. Itu pasti semuanya karena datangnya dari Allah. Nah, yang disembah itu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang Maha Esa, bukan benda yang kelihatan. Mengikuti ini kenapa? Mengikuti ini. Ya, konsep Quran itu kita laksanakan dalam hidup. Itu konsepnya itu namanya mengikuti. Misalkan ya, saya beri contoh ini. Di Quran surat 24 ya. Surat An-Nur di ayat 27. Ini contoh. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala aliyah. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Monggo. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ini kan aturan dari Yang Maha Kuasa. Kamu jangan masuk rumahnya orang yang rumah itu bukan milikmu, dengan cara meminta izin dulu atau memberi salam kepada yang punya rumah. Ini aturan namanya. Kita disuruh mengikuti seperti ini. Ittabi tadi, ikutilah. Sekarang ada kasus ayat 28. Oke, terjemahkan. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya. Nah, ini kasus. Mendayo nang omai anak, atau omai bule, omai pakde, omai tonggo, omai konco. Misalkan saya contohkan rumah anak aja. Rumah anak itu rumah kita yang diberikan pada anak. Jadi yang membuat kita diberikan pada anak, ditempati anak. Maka kita kalau mau mendayo, kalian lebu sebelum minta izin dulu atau beri salam pada anak. Walaupun itu rumahnya sendiri yang dulu diberikan pada anak. Maka di sini disebutkan jika tidak menemui orang di dalamnya, walaupun pintunya buka. Terus Allah ngeten. Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Oh, kalian lebu, walaupun rumahnya anak, walaupun rumahnya anak, tidak boleh masuk sebelum dapat izin. Misalkan anak kita berada di Solo, sedang kita di sini. Kalau dari sini ke Solo itu berapa jam? 5. Kalau berangkat pukul 8 pagi, 9, 10, 11, 12, pukul 1 sampai Solo.
ketika sudah masuk pekarangan rumah, salam pada anak. Anaknya tidak ada, tapi pintunya buka. Pertanyaan saya, Pak, langsung masuk apa menunggu di luar? Temen ah. Kesuwen. Oke. Nah, kalau panjenengan menunggu di luar berarti melo ayat ini bener. Gak oleh mlebut kalau tidak mendapatkan izin. Kalau sudah mendapat izin baru masuk. Tapi kebanyakan tidak seperti itu, Pak. Biasanya omayane langsung beleng ngoten nang jero. Assalamualaikum nok kamar pisan. Ya lega anake sedang apa-apa. Kayak kaget atau mencolot. Ngoten. Karena itu diatur oleh Allah, jangan kalau kamu belum mendapat izin. Ternyata putranya tidur. Sedangkan pembantu rumah tangga sudah dipeseni kalau nanti ada tamu supaya datang setelah asar pukul 4. Sedangkan Bapak E tadi dengan ibunya tadi datang pukul berapa? Pukul 1. Pesene, aku tak tidur dulu sama ibu. Nanti kalau ada tamu suruh ke sini pukul 4. Keluar pas ada tamu, kita bertamu, pembantunya keluar. Pembantu ini mau ngeten. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah. Oke. Bapak panjenengan wangsul mawon. Kalau sampun dipesen kali Bapak juragan, kalau ada tamu disuruh menemui pukul 4 panjenengan wangsul mawon. Kira-kira Pak Bu, mulai apa meso-meso ta mriki? Napa? Ya, macam-macam. Paling tidak ngeten Pak Bu. Matamu iki omah iki aku sing gawe. Kok aku kon mulai dak tanggitmu. Bisa terjadi ngoten Pak Bu. Tapi kalau orang itu mengikuti Al-Qur'an, jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, terus si ayatnya dan maka hendaklah kamu kembali. yo mohon balik. Tapi lek balik mulai ya gak iso mendaya Pak Bu. Omahe ado. Ya mumet nang alun-alun Solo niku. Mumet yang golek napa? Golek ote-ote apa? Golek kopi sampai pukul 4 nanti kembali ke anak. Itu namanya mengikuti Al-Quran. Kalau begitu terus ya Allah, itu lebih bersih bagimu. oh, hatimu bersih, gak gremeng, hatimu lo bersih di hadapan Allah, itu bersih karena ngikuti isinya Quran. Cuma ayat ini diakhiri kali Allah ngeten, wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oh, Allah Maha mengetahui kamu gremeng apa kamu bisa nrimo. Apa budal nang alun-alun Solo iku ambek gremeng koyo tele arek-arek iki digekno awak teko ngon mulih maneh. Apa ngono? Apa ngeten? Alhamdulillah ya Allah, karena aturanmu dalam Quran itu begitu. Saya tidak ketemu memang dengan anak saya bel nggak bisa. Nah ketemunya pembantu nggak ngerti kalau saya ini orang tuanya, masih geremeng dewe Pak Bu. Ya Allah, saya terima aturanmu ini. Saya akan kembali ke anak saya pukul 4. Bisa nggak ten? Oke. Lewis ngaji ini paling ndak iling Pak Bu. Iling, tapi lek gulu ngaji seruta seludu ya. Oke. Sekarang aja kalau ada di rumah misalkan punya anak datang, assalamualaikum langsung buka pintunya. Omai anak, gak oleh, gak boleh. Allah menyatakan dalam ayat niki wau, ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikutilah
apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhan kamu. Ya seperti itu contohnya. Maka suruh ngikuti. Kalau ngikuti pasti benar Pak Bu. Hidupnya pasti diridhoi oleh Allah. Karena ngikuti apa yang telah diberikan oleh Allah. Lalu yang kedua, wa arid anil musyrikin. Si ayat 106 tadi loh. Oke. Dan berpalinglah kamu dari orang musyrik. Itu maksudnya apa? Biarkanlah mereka. Untuk direken. Dan maafkanlah mereka, orang musyrik itu. Serta bersabarlah dalam menghadapi gangguan orang-orang musyrik itu. Gangguan mereka. Karena Allah akan membuka pintu kepadamu, jalan kepadamu, memberi kamu pertolongan dan kemenangan atas mereka. Sudah, bersabarlah kamu. Orang musyrik itu musuh, Pak Bu. Musuh orang yang beriman. Contoh ya, di surat 5, surat Al-Maidah, di ayat 82 itu Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Loh ini loh. Orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman. Siapa orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman? Ialah orang-orang Yahudi. Satu, Yahudi. Nomor 2, dan orang-orang musyrik. Pak Bu, musyrik itu tidak mesti orang tidak bersembahyang. Yo, musyriku yo ono sing gak sembahyang, tapi musyriku yo ono sing sembahyang. Misalkan wonge budal nanggone Mekah, menganggap Ka'bah itu mempunyai kekuatan, sehingga Ka'bah dilus-lus sampai sajadah, kan? Terus sajadahnya gomule gak diumbal sampai mati wong. Itu menganggap bahwa sajadah mari ngelus-ngelus napa? Ka'bah itu koyo ono opone ngaten. Niku jenenge musyrik. Walaupun dia sholat. Wong sholat maghrib, isya subuh, zuhur, asar. Ada gak orang jamaahnya baik, tapi percaya karo dino pekenan gangsal niku. Pon wage kliwon legi pae. Katene nggih omah ngoten. Dihitung nek kencenge Sabtu wage ngoten dihitung. Sabtu songo wage papat. Songo mbek papat pinten? Wis ketok 13. Dihitung. Mentek riyak coto kemil. Mentek riyak coto kemil. Mentek riyak coto kemil. Mentek berarti Sabtu wage cocok digawe omah. Ngoten niku ya sirik. Musyrik wonge. Tapi sholat 5 waktu ya. Enten ngoten niku? Nggih. Nggih, gak tau melok ngaji. Lah melok ngaji gak ngono Pak Bu. Utawa ngono ya lali anjene wong nggih. Ngoten lho. Ini orang musyrik itu. Jadi orang musyrik itu dia kok maca Quran barang wong iki Pak. Tapi lek ono pengajian itu dibuyarno. Ngoten lho. Pengajiane dibuyarno. Gak seneng karo Quran. Padahal orang yang tidak senang dengan Quran itu, walaupun orangnya itu beriman, Pak Bu, muni saya beriman, habis itu amal baiknya, hajinya habis, sodakonya habis, zakatnya habis, baiknya terhadap orang tua habis, hilang Pak Bu, terhapus. Contoh di surat 47 surat Muhammad di ayat
8. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka. Ketok niki lek kafir. Kafir ku celaka menurut Allah. Jelas. Kafir lho niki. Wis jelas itu celaka. Terus dan Allah menghapus amal-amal mereka karena kafir. Jadi wong kafir itu masih duwe sedekah sak gunung gedene dihapus wae. Ndak ada di hadapan Allah. Terhapus karena kekafiran. Itu wis ketok isan. Tapi sing ayat 9, Bang. Sing ayat 9, kadang-kadang gak kafir wong iki. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Niki. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Qur'an. Nah, niki, Pak. Lek wong kafir benci jelas. Saiki ana wong musyrik benci karo Quran. Nek ngaji ku aja nggawa Quran, mungkin iku gak seneng ambek Quran. Padahal wong salat, Bang. Ya Islam, KTP-ne Islam. Tapi lek ngaji Quran, wong kene gak seneng ambek Quran. Loh, kok tapi taat KTP-ne Islam. Lah bingung sih awake dhewe. Oh iku Islam tapi kok gak iso nrimo Quran. Lek model ngono terus ya Allah. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala dari amal mereka. Oh, Bapak, dihapus. Dihapus itu ya hilang. Kalau dia pernah haji 15 kali, oh hilang pahalanya. Karena benci dengan isinya Al-Quran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini di ayat 106. Dan perlu kita ketahui bahwa karena hikmah yang hanya diketahui oleh Allah saja, dia menyesatkan mereka. Karena sesungguhnya seandainya dia mengendaki, niscaya Allah dapat memberikan petunjuk kepada semua orang. Kalau Allah mengendaki misalkan sak dunia kayak petunjuk kabeh, bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi kan Allah tidak begitu memberikan kebebasan, pilihin iki lho ana loro, ana elek, ana apik, ana ireng, ana putih. Pilihin, diberi kebebasan kita. Nah kalau kamu milih hitam, ya mlebu hitam kan kok. Kalau milih putih, mlebu putih. Jadi Allah ndak wis tak gawe iman kabeh mboten. Tak gawe kafir kabeh nggih mboten. Pilihan. Dan seandainya Allah mengendaki, niscaya Allah dapat menghimpun mereka ke jalan hidayah semua. Tetapi tidak seperti itu. Karena ada pilihan tadi. Ini yang ayat 106. Ayat 107, Bang. Surat 6. Walau sya'allahu ma asraku wa ma ja'alna laka wa ma ja'alnaka alaihim hafidha wa ma anta alaihim biwakil. Dan kalau Allah mengendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Itu kalau Allah mengendaki, Bapak. Kalau sih menyekutukan, kalau dikehendaki oleh Allah, mereka berbuat baik semua. Tapi kan menungso kan gak mesti kepingin buat baik loh. Jika api lo gak gelem. Kon muni istighfar gak iso. Nyebut malah nyebut ngoten. Nyebut soalnya gak operasional kalimat, sampai nyebut. Itu namanya kalimatnya gak operasional. Begini sampai nyebut muni la ilaha illallah ngoten. Sampai sama nyebut ya sebut ngoten. Karena kalimatnya nggak operasional. Kalau Allah menghendaki bisa aja mereka tidak mempersekutukan Allah. Terus? Dan kami tidak menjadikan kamu penjaga bagi mereka.
Ya Rasul, saya menciptakan kamu, tak utus jadi utusanku itu bukan menjaga mereka ya Rasul. Tugasmu itu hafidho, bukan hafidho atas mereka. Wa ma ja'alnaka alaihim hafidho, dan aku tidak menjadikan kamu itu hafidho, menjaga mereka. Makanya para hafid itu yang hufat itu Pak Bu, itu namanya menjaga Quran itu bacaannya loh Pak Bu, dijaga, itu namanya hufat atau hafid. Quran itu kalau nggak dijaga ya lali padha. Jadi kudune dijaga ya bendina diunekno. Nek bendina diunekno gak lali Pak. Jajal setahun gak muni, entek isan. Lali Pak. Ngoten. Kamu ya Rasul tidak menjaga mereka. Tugas kamu tidak menjaga mereka. Wa ma anta alaihim biwakil niki. Dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka. Yo gak njogo mereka, yo gak memelihara mereka. Jadi tugasmu itu menyampaikan saja. Kalau kita jadi umatnya Rasul juga sama, mewarisi Rasulullah, menyampaikan kepada khalayak manusia yang mau. Jadi kita menyampaikan yang baik itu yang mau, Pak Bu. Kalau tidak mau urusannya mereka. Berparinglah kamu, wa'arid kalau tidak mau. Dan ini saya jelaskan ya, aridnya itu. Maka di ayat ini disebutkan Allah itu kalau menghendaki mereka tidak akan mempersekutukan. Itu artinya begini, bahkan milik Allah semuanya, kehendak dan hikmah itu sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan apa yang dipilihnya. Orang dikehendaki baik itu kan mereka karena menuju ke baik loh. Panjenengan ini dikehendaki mendapat hidayah karena panjenengan datang untuk mencari hidayah. Mencari hidayah di masjid hidayah. Oke. Mencari hidayah, Allah menghendaki hidayah. Tapi kalau tidak mencari hidayah, Allah tidak menghendaki. Jadi kalimat menghendaki ini bukannya meneng-meneng dikehendaki. Oh aku gak seneng ambil kok gak tak kehendaki, mboten-mboten. Kan ada kalimat itu. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, terus mendengar ayat ini. Nggih, surat Al-Baqarah kan. Allah mengampuni bagi yang dikehendaki. Allah mengadab bagi orang yang dikehendaki. Artinya begini, Allah mengampuni orang yang dikehendaki diampuni karena dia mencari ampunan. Kalau istighfarnya banyak, dikehendaki oleh Allah diampuni. Allah mengadab mereka bagi yang dikehendaki. Kenapa diadab? Karena mereka mencari jalan adab hidupnya, maka dikehendaki oleh Allah untuk diadab. Jadi begitu, bukan meneng-meneng diadab, boleh gak seneng tak adab, apa seneng tak ampuni mboten-mboten. Itu namanya egoistis. Kalau kita mungkin begitu, Bang. Allah tidak. Allah itu maha adil. Lalu di ayat yang terakhir di 107 niku, wa ma ja'alnaka alaihim hafidha. Dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka. Tidak, artinya itu pemelihara dan menjaga ucapan dan perbuatan mereka. Rasulullah bukan tugasnya. Tidak. Makanya kadang-kadang mereka niku minta pada Rasulullah, wes kalau Muhammad, kalau kamu memang seorang nabi, seorang rasul, tolong segerakan adab itu. Ono sing njaluk ngoten. Loh, Rasulullah niku lho tugasnya mboten menyegerakan adab. Tapi mereka minta segerakan adab, turunkan adab. Kalau kamu memang kamu benar ngoten. Bahasa saya, Bu. Rasulullah itu ditugaskan enggak gitu lah. Rasulullah sendiri mengatakan, loh aku ini bukan pemberi adab. Ya gak bisa menurunkan adab, walaupun kamu minta disegerakan.
Ada yang minta, kalau kamu seorang nabi, seorang rasul, saya akan bisa mengikuti kamu dengan catatan coba rumahmu itu jadikan emas. Karepe dhewe. Saiki lek omah dadekno emas lho kok gak geger mikir. Wong ana emas sing ngene gelang ini diroyok adano. Bisa dipateni barang wong. Lah saiki omah dadi emas lho kok gak dicuwili ambek wong. Tidak akan menjadi aman. Kalau misalkan Rasulullah minta, ya Allah, rumah saya jadikan emas, bisa enggak? Bisa. Wong doanya Rasul niku tok cer, tok langsung cer, ngoten. Doa Rasul tok langsung cer. Kadang-kadang gorong tok wis cer ngoten. Sejam bawa dhewe. Tok gak tahu cer belas, gak tahu cair. Itu bedanya. Jadi Rasul bukan pemelihara mereka, bukan. Rasul itu hanya menyampaikan. Ada orang mengatakan seperti tadi, ayo tolong Muhammad segerakan adab. Contoh ya, di surat 22 nih, surat Al-Hajj, surat 22. Di surat Al-Hajj di ayat 47 Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu agar adab itu disegerakan. Oh, gila ya Rasul, mereka orang kafir itu, orang musyrik itu minta kepadamu adab itu disegerakan. Kamu menyatakan seorang nabi, seorang rasul, tolong segera adab itu disegerakan. Juga Isa Rasulullah. Cuma Allah menyatakan, Rasul ini loh tak kandani ngomong inget loh. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Inilah, Allah gak nyalahi janji Pak Bu. Allah itu sapa sing berbuat baik, amilu sholihat, amanu wa amilu sholihat, yukafirhu, diampuni oleh Allah, wa yudkhilul jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir, khalidina fiha abadah, masuk ke dalam surga itu selamanya. Bapak Ibu sekalian, itu janji. Sapa sing amanu amilus sholihat, pasti begitu. Itu enggak menyalahi janji. Tapi siapa yang kufur kepada Allah akan diberikan neraka. Itu juga disalahi janjinya. Pasti benar. Di sini Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Besok setelah hari kiamat, Rasul sampaikan begini, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Oh, itu suruh mikir. Besok loh ya, kalau wis mati, itu di akhirat itu nanti ya kayak dunia ini, tapi beda. Kalau di dunia itu ada gedung, ada tumbuhan, ada laut, ada sungai, ada warung. Ngoten. Kok di Mangsar ndak ada. Sing ono iku matahari, bumi Maksar. Wis gak ono wong dodol, gak ono bangunan yo gak ono, laut gak ono, sungai gak ono. Ono ya bumi hamparan yang sangat luas, padang jenglang, panas 1 mil antara kepala kita ini dengan matahari. Panasnya luar biasa. Gak ono yup-yupan. Nah iku nanti kalau sudah di sana, dikon mikir, nek konongku sedina iku urusane sedina iku lek matahari 1 hari iku dari timur ke barat.
Berapa jam, Mbak? Kalau di sini? 12. Matahari esok nih loh, sampai sore ngeten iki. Berapa? 12 jam. 12 jam. Kalau di sini, Pak, sehari itu 12 jam. Di sana ono matahari sehari yoan, tapi 1000 tahun. Jadi wong ngadeg tok 1000 tahun sedina, Pak. Lah nek akhirat misalkan 30 tahun, karek ngitung lho, Pak. Misalkan di akhiratku 30 tahun. Setahun ini kan 365. Sedinone 1000 tahun. Setahun itu 365.000. Bagaimana kalau ping 30? Nyanyi tun, Pak. Delegasi dari luar negeri itu kalau datang ke negeri Indonesia misalkan, itu mesti terhormat. Mesti terhormat, Pak. Misalkan upacara saja. Upacara 17 Agustus. Undang wong Jepang. Undang toko Burma, undang toko Malaysia. Nun sewu. Wong sing diundang itu kok Malaysia atau kok Jepang disangoni ndak? Disangoni terhormat. Nok gini, disangoni ndak? Disangoni. Dikai panganan enggak? Lah misalkan nak ngene upacara nak ngene di lapangan, Pak Bu. Para undangan melok ngadeg seperti orang-orang ini. Enggak. Para undangan diletakkan di mana? Di tenda. Tenda itu ono kursine, Pak. Lah lek ono kursine ono mejane. Lah ono mejane ono suguhane, Pak. Itu namanya terhormat. Niki lho. Sebagai perutusan yang terhormat. Tapi syaratnya takwa. Mati dalam keadaan takwa. Muga-muga kula panjenengan termasuk ayat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka kembali ke sini, Bapak. Jadi Rasul itu tidak memelihara mereka, tugasin tidak gitu. Dan yang terakhir, wa ma anta alaihim biwakil. Kamu ya Rasul sekali-kali bukan pemelihara bagi mereka. Bukan memelihara. Kamu itu tugasmu menyampaikan, gak memelihara. Mereka itu bebas. Bukan peliharaan kamu. Bukan seperti kambing kita pelihara, masuk kandang, dikeluarkan dari kandang, enggak. Mereka itu saya beri kebebasan. Tugas kamu hanya menyampaikan saja. Yaitu orang yang diserahi tugas untuk memelihara oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ayat 107. Di ayat lain Allah berfirman seperti ini. Di surat Asy-Syura surat 42 ayat 48. Saya terjemahkan. Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Loh, ini gila. Jadi tugasmu itu ya Rasul tidak memelihara. Lah mereka itu berpaling, kok kandani kok mereka itu berpaling. Aku tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Barno, biarkan mereka. Kamu nggak satu tugas untuk mengawasi nanti wonge terus opo pelak yang dilakukan. Oh, Barno, lepaskan dia. Lanjut. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Ini tugas Rasul. Lanjut. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari kami, dia bergembira ria. Niki wateke menungso. Buang kula dikai rahmat, dikai nikmat kali Allah. Niku seneng. Senengnya sampai ria. Mereka ini engkar, Bapak. Mereka tidak bisa menyebut yang baik, tidak bisa kembali ke Allah, engkar, tidak bisa kembali ke Allah, karena mereka itu amat engkar kepada nikmat.
Beda kan orang yang beriman loh. Orang beriman itu kalau diberi nikmat bersyukur, alhamdulillah. Ya gembira ya bersyukur, alhamdulillah. Tanda syukurnya sedekah dan seterusnya. Ibadah tepat pada waktunya. Itu kalau diberi nikmat. Tapi kalau diberi ujian kok gak enak rasanya. Kembali ke Allah, istighfarnya banyak. Astagfirullah, gak engkar. Itu orang iman. Astagfirullahaladzim, balik-balik astagfirullahaladzim, ya Allah kesalahan saya. Kalau diuji tidak api. Tapi kalau orang tidak iman, begitu ditimpa karena perbuatannya, semakin ingkar mereka. Contoh lagi, nih sebelum Rasul Pak Bu, ini, kolaya laitani, laita kaumi yang lamun. Kalau mereka itu mengetahui saya seperti ini, niscaya mereka tidak akan menyiksa saya. Kalau tahu saya mendapatkan surga seperti ini, niscaya mereka tidak akan menyiksa saya. Makanya di surat inilah, surat 36, surat Yasin Bapak, itu di di ayat 27. Nah ini 26, qilad khulil jannah. Allah mengatakan qilad khulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ah, sing mati sira kuburan muni kan. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Kalau kaumku mengetahui saya mendapatkan seperti ini, mereka tidak akan menyiksa saya. Mendapatkan apa? Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Muliakan walaupun matinya digriles seperti itu. Maka zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah saja seperti itu. Para petugas dari Allah, namanya Rasul Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di surat 13 ayat 40 Allah berfirman, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum au natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka. Kalau diperlihatkan sebagian siksa saja yang diancamkan pada mereka, terus atau kami wafatkan kamu, hal itu tidak penting bagimu. Karena sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja. Ya Rasul, tugasmu itu menyampaikan saja. Umpama aku perlihatkan kepadamu siksa mereka, sebagian dari siksa mereka, atau mereka tak matikan, gak penting bagimu ya Rasul, gak penting bagimu. Tak dudono siksane wong sing gak iso nrimo Al-Qur'anku sing kok gawa, utawa wong tak pateni ya pisan, bagimu gak ada urusan. Itu gak penting bagi kamu, karena tugasmu hanyalah menyampaikan saja. Wa alainal hisab niki, sedang kamilah yang menghisap amalan mereka. Jadi Rasulullah gak boleh mikir-mikir, ya sampaikan saja, gelem sampai gak gelem ya wis. Nah, lalu ini mulai tahapannya. Tahapan dakwah Rasulullah niku di surat 26 ayat 214 itu disebutkan ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Saiki kandhanono kerabatmu sedekat, ponakamu, pisananmu, adikmu, dulurmu, paklikmu, pakdemu kandhanono. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang telah lebih dahulu masuk Islam sebelum ayat ini,
mereka bukan akibat langsung dari ayat ini Pak Bu. Karena sudah beriman sebelumnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, bojone dewi. Ayat ini gurung turun, Rasulullah begitu mendapatkan ayat yang pertama itu di Gua Hira, bojone wis iman aja. Gurung turun ayat ini Pak Bu, Khadijah wis iman. Orang yang pertama kali masuk Islam di dunia. Sebelum sampai ke sini nih. Terus nomor loro, Ali bin Abi Thalib. Anake Pak Thalib, pamane Rasulullah, sing rawat Rasulullah nih. Zaid bin Harisah dari kalangan budak. Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan laki-laki dewasa. Mereka itu sudah bermuslim sebelum dakwah terbuka dengan kerabatnya. Sebelum ayat ini turun, Pak Bu. Sebelum ayat ini kita, Fa'anzir ashirotakal aqrabin. Lalu Bapak sekalian yang kedua, siapa yang menyambut setelah turunnya ayat ini Pak Bu? Dari kanan keluar dekat. Ketika Rasulullah mengumpulkan Bani Hashim dan menyampaikan dakwah secara terbuka, Pak Bu, yang secara tegas menerima dan membela adalah satu, namanya Ali bin Abi Thalib. Walaupun sudah beriman sebelumnya, Ali bin Abi Thalib, dalam peristiwa ini Ali adalah satu-satunya yang menyatakan kesiapan membantu Rasulullah dan menyatakan dukungan di hadapan keluarga besar. Aku yang di mukanya Rasul. Kalau ada apa-apa, bapakku Abu Thalib yang backing kau, aku yang berjuang di depanmu. Ali bin Abi Thalib seperti itu, Pak. Lalu Rasulullah pernah bersabda, ini adalah saudaraku, wasiku, dan penolongku di tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad. Ngomong nang Ali maksudnya, nang Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, kerabat yang lain setelah Khadijah dan Iqwau ditambah Ali, nah saya kerabat yang lain. Ono kerabat yang lain saat itu jenenge Abu Lahab. Abu Lahab itu pamane Rasulullah, menolak keras, mencela Nabi, gak gelem melo. Sebagian besar Bani Hashim diam, meneng. Gak ngalor, gak ngidul, gak ngetan, gak ngulon, meneng. Dia ragu atau dia menolak, nanti meneng. Gak situasi, bener tak gak bener apa? Bener ngoten. Terus yang ketiga, belum ada yang masuk Islam secara terbuka selain Ali dan dalam majelis itu. Belum ada. Abu Lahab ini termasuk memusuhi, Pak. Karena itu pelajaran penting di sini, dakwah dimulai dari keluarga terdekat. Kebenaran tidak selalu diterima mayoritas. Barang bener itu guru mesti wong nerima, Pak. Ada nggak nerima? Tapi barang salah itu cepat diterima. Nah itu iblis. Pendukung awal sering berasal dari orang tulus, walaupun muda, walaupun jin nom. Wong sing hatine ikhlas, iku pendukungnya Rasulullah yang tulus itu. Nasab dekat dengan tidak menjamin iman. Nasabnya dekat pamane dhewe. Satu Abu Lahab, dua Abu Jahal dan seterusnya. Ini contoh ya. Nasabnya Abu Lahab ini. Abu Lahab itu nih putra Abdul Muthalib itu satu ya. Al Haris itu yang tua. Putra yang tertua. Kemudian Az-Zubair. Si nomor telu Abu Thalib. Abu Thalib itu sing rambut Rasulullah nih. Ayah dari Ali bin Abi Thalib, pengasuh Nabi. Abdullah itu bapaknya Nabi. Papat. Nomor 5 Hamzah itu pamane Nabi sing mati nang Uhud. Al-Abbas itu masuk Islam menjelang Fathul Mekah. Jadi setelah Rasulullah di Madinah 8 tahun, begitu akan masuk
mengalahkan kota Mekah, Abbas pamane itu melok masuk Islam. Melok. Tapi Hamzah itu wis mati pisan. Karena perang Uhud dulu. Abu Lahab itu jenenge Abdul Uzza. Paman Nabi juga, kan deket juga. Yang menentang keras pada Islam. Makanya disebut dalam surat Al-Lahab nih, tabat yada Abi Lahab dan seterusnya itu. Nomor 8 Diror. Ini anak Abdul Muthalib. Nomor 9 Al-Muqawwim. Nomor 10 Hajl atau Kutam. Sing lanang itu 10 anaknya Abdul Muthalib. Perbedaan nama dan jumlah terjadi karena sebagian wafat kecil, Bapak. Ada yang cilik mati, kan gak utuh 10 niku. Niki sing lanang. Nah sing wedok, Bapak. Putrine Abu Thalib, sing wedok niku. Sofia. Sofia itu bibike Nabi, kan. Atika. Ya bibiknya Nabi, waduh. Baro ya bibik Nabi. Arwah ya bulike ya sama. Umayyah, Ummu Hakim. Jadi ada 6 ditambah 10 berapa? 16. 16. Mana ping 16, Bang? Ya lumayan. Oke. Wong wedok metokno arek ping 16. Ini Abdul Muthalib. Sitok sing dadi nabi yaitu putrane niki wae sinten? Putrane Abdullah. Nggih, niki lho. Putrane Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tidak menjamin bahwa kalau nasab dekat itu mesti mengikuti, enggak. Ternyata Abu Lahab itu ya gak melok. Abu Jahal ya gak melok. Bapak Ibu sekalian, ada yang mati di perang Badar. Dikubur di daerah Badar itu sampai hari ini, Bang. Sampai hari ini. Kuburannya itu baunya membusuk, itu tidak betah orang mendekat itu. Dan setiap orang, dan nguburnya itu dilempar batu, Pak Bu. Termasuk Abu Lahab ini. Abu Lahab kena sakit, badannya ini melempuh semua ya. Karena ada sakit yang di dalam itu mengakibatkan rusaknya badan. Begitu mati Abu Lahab, satu pun keluarganya tidak ada yang mau mendekat. Anak-anaknya tidak mau mendekat. Anaknya tidak mau mendekat. Nah terus gak mau mendekat, didusi, enggak. Dibutuh kain, yo enggak, gak betah baunya. Bojone yo gak iso mendekat. Kawan. Sehingga dibuatkan lubang ini, disorong sampai kayu, lundung itu. Dilebokno ngene lubang Abu Lahab ini. Dan diuruk bukan dengan batu, dengan tanah, tapi diuruk dengan batu, dilempari batu, dilemparkan jeblok sampai sekarang itu daerah yang ada kuburannya Abu Lahab itu tumpukan batu. Baunya sudah sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang baunya masih menyengat, tidak betah orang. Sehingga daerahnya itu Pak Bu, radius berapa ratus meter itu tidak ada orang bertempat tinggal di situ. Tidak ada. Kalau panjenengan ingin browsing itu cari kuburan apa itu Abu Lahab, diceritakan panjang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahapan selanjutnya lah ini. Turun surat niki. Surat 15 ayat 94. Fasta bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah
Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah ini Pak Bu, yang dimaksud ayat tadi di surat 6 ayat 107 tadi loh. Ayat 106 wa'arid anil musyrikin. Di sini. Wa'arid anil musyrikin. Tapi fasda kamu, sampaikan ya Rasul secara terang-terangan apa yang diberitakan kepadamu. Ojo ada sembunyi-sembunyi, terang-terangan, floor. Tapi aku pesen wa'arid anil musyrikin. Berpalinglah kamu dari orang musyrik. Ojo ngreken apapun reaksinya orang musyrik. Ternyata betul Pak Bu, reaksi. Begitu dakwah terbuka, reaksi kaum Quraisy terkejut dan terganggu status quo-nya. Status quo-nya orang musyrik itu. Pentolan-pentolannya. Dakwah terbuka mengancam tatanan sosial ekonomi. Berhala di Ka'bah. Perdagangan dan ziarah. Mereka melihat Islam itu merusak tradisi nenek moyang. Jarine wong musyrik. Ini tadi reaksi bulian. Sebagaimana ayat tadi surat 6 ayat 25. Ah ini loh. Surat 6 ayat 25. Sama terjemahkan. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu. Ono sing mendengarkan. Terus Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. loh, ngrungokno bacaan Rasul, bacaan ayat nih, Bang. Rasulullah kalau malam hari sholat tahajud kan ngaji. Deres. Menunggu wong sing kaya Abu Jahal, Abu Lahab dan kanca-kancane lho. Ngrungokno nang pojokane omah ngono, pojokane dirungokno. Padahal hatinya sudah ditutup oleh Allah. Gak bisa memahami. Tapi tertarik dengan bacaan Quran itu. Lanjut. Dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Walaupun rungokno, tapi disumbat telinganya oleh Allah, gak bisa memahami. Tapi tertarik dengan bacaannya. Lanjut. Dan jika pun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Itu karena kafir, karena musyrik. Tertutup oleh kafiran dan kemusyrikan. Terus Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. itu alasan mereka. In hada illa asatirul awalin. Jadi mereka itu balas Quran itu kan dongengan mau dibijan kan, gak dianggap, gak bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Soalnya dianggap dongengan wong dia biyen. Nah memang Quran kan yang menceritakan Nabi Musa. Nabi Musa kan biyen. Quran yang menceritakan Nabi Nuh. Nabi Nuh kan ya biyen. Tapi tidak semua Quran menceritakan itu. Maka mereka menuduh Muhammad, wis kok gawa iku Muhammad iku critane wong biyen ngono. Saiki lho jek ana wong ngono kok, Bapak. Jek ana wong muni ngono lho jek ana. Saya punya jamaah wanita, Bapak. Membantah. Ustaz, Quran itu ternyata ceritanya orang-orang dahulu, makanya suami saya enggak mau. Suami ini gak gelem maca Quran, tapi sing wedok gelem jamaah. Kalau pengajian. Terus bagaimana itu penjelasannya? Minta dijelaskan. Lah ternyata Bapak sekalian, sekarang ini loh banyak orang yang tidak percaya dengan Quran, dianggap Quran itu asatirul awalin. Hanya ceritanya orang-orang dahulu. Quran itu ya cerita sejarah, tapi Quran bukan kitab sejarah. Quran itu ya ono pelajaran tauhid, pelajaran ibadah, pelajaran akhlak, ya ono ceritane dan seterusnya. Karena itu akhirnya muncul ejekan dan cemoohan pada Nabi. Penyair, Muhammad itu penyair. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu orang gila. Di sini ayatnya. Itu tuduhan-tuduhan mereka.
Surat 15 95 sampai 96, surat 36 ayat 30, surat 25 ayat 7 sampai 8. Itu tuduhan mereka. Maka orang yang mengikuti Rasulullah menjadi sasaran. Ini tuduhan dan propaganda. Menuduh Al-Quran itu dongeng dahulu. Yang kedua, menyebar narasi negatif agar orang itu menjauh dari Quran. Ini reaksi yang nomor 3. Nah, termasuk di sini yang nomor 4, negosiasi dan kompromi. Minta Muhammad itu nyembah Tuhannya sak minggu, terus awake nyembah Tuhan Allah sak minggu. Karepe ngoten, negosiasi. Yo gak iso, Pak Bu. Makanya turun ayat niki, lakum dinukum waliyadin. Lalu Bapak Saudara, ancaman dan tekanan. Mengancam keselamatan Nabi, menekan keluarga dan pengikutnya, mendapat tantangan kaum Quraisy. Ini reaksinya. Lalu reaksi kaum Quraisy, penyiksaan itu yang ujungnya. Menyiksa sahabat, termasuk Bilal. Bilal ini disiksa karena mengikuti Rasulullah. Karena mengikuti Rasulullah. Dari kalangan budak. Mendapat siksa yang begitu berat. Bilal ini. Nah, contohnya ini. Bilal ini ditindih watu, Bang. Nih, ditindih watu. Dipecuti. Itu siksaan. Ada lagi namanya Ammar. Yasir ini, Yasir aja. Yasir itu, Pak Bu, itu disiksa. Niki Ammar ini. Ibunya Ammar itu dipeteng ini, dipetenteng ini. Ini ibunya Ammar. Namanya Sumaiyah. Sedangkan Ammar menyaksikan ibunya disiksa, ditarik ke sana. Orang-orang yang di dalam sekapan tadi, ini di dalam ruangan ini, kan yang dikeluarkan hanya Ammar, Pak, disiksa. Menjerit maksudnya menjerit nih, ketakutan yang di dalam ruangan. Kan nanti satu persatu dibunuh itu. Jadi apa pada umi-umi dongo, Pak. Tapi pada akhirnya dibunuh. Nah, ibunya Ammar ini dipaksa untuk kembali kepada agama nenek moyang. Nggak mau. Nggak mau, Pak. Nah, ini Tuhannya. Say Hubal is your God. Say it. Hubal. There's only one God. Apa jawabannya? Muhammad is the messenger. Allah Ahad. Allah Maha Satu. Tidak seperti ini. Dipaksa, didoni, Pak. Akhirnya dibunuh. Itu nasibnya orang-orang yang mengikuti Rasul. Tapi Rasulullah dipesan kali Allah, wa a'rid anil musyrikin, berpalinglah kamu, ojo ngrekan kamu ya Rasul. Begitulah dakwah itu, Pak. Karena itu kalau kita menyampaikan suatu orang tidak setuju, itu biar memang Quran itu kalau disampaikan mesti bertentangan dengan keadaan di masyarakat. Maka kita tentu sabar, wa a'rid anil musyrikin. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan lahir batin sehingga bisa mendakwakan Islam. Islam itu jangan menunggu ustadznya saja, Pak Bu. Kita semua berkewajiban untuk menyampaikan. Ya, semoga-moga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.